Najono dipitui Raja Sipor Sandosata Bolang Parti Gorisan di Dona di Alapna Najono dipitu Najono Napola dipitu. Tidak terasa 1 tahun kalender gerejawi telah berlalu dengan baik. Dan kini kita sudah tiba di akhir tahun gerejawi tersebut. Tepatnya di akhir tahun ini. Yang menjadi renungan besar bagi kita adalah di tahun ini mewabahnya virus corona yang membawa kekhawatiran besar bagi semua umat manusia. Virus corona ini sudah banyak memakan korban, baik para hamba Tuhan, tokoh masyarakat, dan para pejabat pemerintah. Para bapak-bapak pendeta yang melaksanakan tugas, banyak yang terinfeksi virus. Para pejabat, banyak yang terinfeksi virus corona setelah mereka mengadakan perjalanan tugas. Entah bagaimana mereka bisa terinfeksi virus corona. Tetapi yang paling menyedihkan adalah ada di antara sahabat, keluarga, orang tua, atau orang yang kita cintai telah dipanggil Tuhan. Mereka yang sudah dipanggil Tuhan dari dunia yang fana ini menuju tempat yang kekal, yang sudah dipersiapkan Tuhan Yesus ketika Dia naik ke sorga. Memang, kematian membuat kita bersedih dan menangis, sebab kematian itu datang dengan tiba-tiba. Tanpa kematian bukan akhir dari segalanya, tetapi justru menjadi awal dari kehidupan yang baru. Allah lah yang empunya kehidupan, dan kita tidak dapat menambah dan mengurangi hidup kita. Hanya Allah sang pemilik hidup kita yang mengetahuinya, dan atas rencananya lah semua terjadi. Kitab Pengkhotbah berkata, "Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya." Injil Matius mencatat bahwa Yesus bersama dengan muridnya pergi ke taman Getsemane untuk berdoa. Di sanalah Yesus menyerahkan hidupnya kepada Bapanya sebelum Dia ditangkap dan menghadapi kematiannya. Demikian juga Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat mula-mula dan jemaat yang ada di perantauan apa arti hidup dan kematian itu. Misalnya kepada jemaat di Filipi, Paulus berkata, "Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan." Filipi 1 ayat 21. Paulus mendasarkan pemikiran ini dari kitab Injil yang menuliskan tentang kehidupan Yesus yang sudah mengalaminya. Yesus akan mati, tetapi pada hari yang ketiga Dia bangkit dan menunjukkan dirinya kepada para murid dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Penampakan ini bertujuan agar semua orang percaya bahwa Yesus tidak mati untuk selamanya, melainkan Dia hidup dan Dia dibangkitkan oleh Allah. Dalam nasihatnya kepada Timotius, Rasul Paulus berpesan, "Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia." 2 Timotius 2 ayat 11. Dalam salah satu dokumen gereja disebutkan, pada waktu peringatan orang meninggal, baiklah kita mengingat untuk mengucap syukur kepada Allah akan segala perbuatannya yang baik.
pada waktu masih hidup, tetapi tidak untuk memohon berkat dan tanda kesurupan dari yang telah meninggal itu. Kita diajak untuk bertumbuh dalam iman dan memiliki pengharapan bahwa kita akan selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Gereja sebagai tubuh Kristus mengingatkan kita akan kesetiaan Allah yang senantiasa hadir dalam sejarah umat Allah. Sekalipun gereja menghadapi banyak persoalan, baik dari dalam maupun dari luar dirinya, namun Allah tidak membiarkan gerejanya mati. Penderitaan yang kita alami sebagai anggota tubuh Kristus tidak akan membuat kita menjauhkan diri dari Tuhan dan melemahkan iman kita. Tetapi kita harus mengikut dan memiliki semangat yang berkobar-kobar, disertai dengan iman percaya kita kepada Allah Maha Pengasih. Pemazmur berkata, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Mazmur 90 ayat 12. Selama ada kesempatan, hidup yang diberikan Tuhan kepada kita, baiklah kita mempergunakan waktu yang ada untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang seturut dengan kehendaknya, dan bersungguh-sungguh melakukan apa yang baik bagi setiap orang. Tuhan mengasihi kita. Dialah yang berkuasa menghantarkan hidup kita menjalani segenap waktu yang kita jalani, agar hidup kita senantiasa penuh damai dan sukacita, membuktikan kesetiaan kita melakukan kehendak-Nya. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Kita mengadakan peringatan akan orang yang telah mati supaya kita waspada dalam iman tentang akhir hidup dan mengukuhkan pengharapan kita tentang kemenangan kita mengalahkan kematian. Di samping itu, peringatan ini mengingatkan kita tentang surga yang menjadi tujuan akhir perjalanan hidup kita. Di sana kita akan bertemu kelak dengan mereka yang sudah mendahului kita. Dengan ajaran ini, kita menyaksikan tentang pengharapan kita akan keselamatan dari kematiannya yang kekal di dalam Kristus Yesus. Apakah dalam hidup ini ada hal yang pasti? Ya, ada. Tetapi hanya satu. Apa itu? Bahwa kita semua akan mati. Hanya itu yang pasti. Segala sesuatu lainnya serba belum pasti atau tidak pasti. Memento mori. Demikianlah bunyi peribahasa Latin. Artinya, ingatlah, Anda akan mati. Apa perlunya kita diingatkan bahwa kita akan meninggal dunia? Bukankah kita sudah tahu? Benar, kita sudah tahu. Tetapi dalam kenyataan, kita sering pura-pura tidak tahu, atau lebih tepat, tidak mau tahu. Buktinya kita tidak mau berpikir atau berbicara tentang kematian. Namun demikian, bersikap pura-pura tidak tahu atau tidak mau tahu, sebenarnya kita sedang membohongi dan membodohi diri sendiri. Dengan bersikap demikian, kematian bukan jadi tidak ada, melainkan cuma disembunyikan untuk sementara waktu.
suatu kenyataan ada bukan untuk ditutupi, melainkan untuk dihadapi. Sebab itu, kita diingatkan, memento mori. Ingat, Anda akan mati. Apakah peringatan itu bermaksud untuk menakut-nakuti? Bukan. Apakah untuk mengancam atau mengintimidasi? Juga bukan. Lihat bagaimana pemazmur mengemas atau merumuskan memento mori. Tulisnya, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Memento mori dikemasnya sebagai suatu permohonan. Ia memohon kepada Tuhan untuk belajar menghitung hari. Ungkapan menghitung hari berarti menyadari bahwa hari-hari kita terdiri atas suatu jumlah yang terbatas. Sebab itu, pemazmur memohon agar ia mampu bersikap bijak dengan hari-hari yang terbatas itu. Ia memohon agar ia belajar menjalani hidup ini secara bijak. Inilah sikap pemazmur terhadap kematian. Ada dua peristiwa yang paling besar dampaknya dalam hidup seseorang, yaitu kelahiran dan kematian. Karena kelahiranlah maka kita ada di dunia, belajar dan bekerja, melakukan ini dan itu, menjadi begini dan begitu. Kalau dulu kita tidak dilahirkan, saat ini kita tidak ada. Sejajar dengan itu, karena kematianlah, maka kita tidak akan ada lagi di dunia. Tidak bisa belajar dan bekerja, tidak bisa melakukan ini dan itu, tidak bisa lagi menjadi begini dan begitu. Kelahiran ada di belakang kita, padahal kematian masih ada di depan kita. Kita masih dapat berbuat sesuatu untuk memberi arti pada kematian kita. Bagaimana pula Anda menilai hidup yang akan Anda akhiri ini? Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Artinya orang dikenang dari perbuatannya semasa hidupnya. Apa sumbangsi Anda yang berguna bagi dunia? Apa perasaan Anda dalam menilai hidup yang akan Anda akhiri ini? Maksudnya, dalam keadaan bagaimana kita meninggal, dan dengan sikap serta perasaan-perasaan apa kita meninggal. Kematian berimplikasi dua kejadian yang sangat besar. Implikasi pertama adalah bahwa kita akan meninggalkan segala sesuatu yang ada pada kita. Kita tidak tahu kapan, di mana, bagaimana kita meninggalkan dunia ini. Kita akan meninggalkan sanak keluarga, kerabat, dan sahabat kita. Semua pekerjaan kita, semua kedudukan kita, semua harta benda kita, dan sebagainya. Implikasi kedua adalah bahwa kita akan pergi menghadap Tuhan. Orang percaya mempunyai harapan, sebagaimana tertulis di dalam Roma 6 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup di dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya.